Motivasi datang dan pergi, tapi disiplin, itu yang bikin kamu tetap jalan. Motivasi bikin kamu mulai, tapi disiplin yang bikin kamu konsisten. Saat rasa malas datang, saat nggak ada semangat, disiplin tetap berkata, lanjut. Kamu nggak butuh motivasi setiap hari. Kamu cuma butuh satu hal, komitmen untuk tetap bergerak, bahkan saat nggak mood. Jangan lupa like, komen dan subscribe. 1. Gagal dalam hubungan. Kegagalan dalam hubungan terjadi ketika dua orang tidak lagi bisa mempertahankan komitmen dan ikatan emosional yang sehat. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan nilai, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, kurangnya komitmen dan lain-lain. 2. Gagal dalam karir. Dalam bekerja, kegagalan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, tapi hal yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kegagalan itu sendiri. Orang yang sangat hebat sekalipun, pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Bagi para first jobber, sangatlah lumrah untuk mengalami beberapa kesulitan, bahkan kegagalan, dalam pengalaman pertama mereka dalam bekerja. Hal ini karena perlu banyak penyesuaian dengan lingkungan kerja yang baru. Namun, menghadapi kegagalan tidak semudah membalikan telapak tangan. Seringkali, kita malah berkecil hati dalam menghadapi kegagalan, kemudian berakhir di tempat yang sama dan tidak melangkah kemana-mana. 3. Gagal dalam bisnis. Berdasarkan laporan dari Small Business Administration, sebanyak 33% usaha kecil tumbang di tahun pertama dan sekitar 50% mengalami kebangkrutan setelah 5 tahun pertama. Kegagalan ini seringkali disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa diidentifikasi dan dihindari dengan strategi yang tepat. Faktornya antara lain, kesalahan keuangan, kesalahan dalam manajemen, kurangnya inovasi, kesalahan dalam pemasaran dan penjualan. 4. Gagal mengejar mimpi. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, yang juga beriringan dengan proses menentukan impian. Di dalam masa ini, banyak kebimbangan dan keraguan yang seringkali membuat kita tidak tahu akan potensi diri. Maka ada baiknya mengenal diri sendiri, tahu mimpi kita dan dalam prosesnya tidak terlalu kaku, karena mimpi ini dinamis, selalu ada progres dan bisa dievaluasi. Segmen 3, cara move on dari kegagalan. Langkah-langkah. 1. Terima dan akui emosi yang muncul. 2. Hindari self-blaming berlebihan. 3. Evaluasi, bukan menghakimi. 4. Ubah narasi kegagalan jadi pembelajaran. 5. Bangun rutinitas penyembuhan, journaling, meditasi, olahraga ringan. Kegagalan bukan lawan dari kesuksesan, ia bagian dari prosesnya. Segmen 4, menata ulang tujuan hidup. Untuk membuat ulang rencana setelah gagal, Anda bisa 1. Beri diri waktu, istirahatkan pikiran dan perasaan, dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. 2. Evaluasi, identifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak. 3. Pelajari dari kegagalan, lihat kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. 4. Buat perubahan yang diperlukan dan coba lagi. 5. Bangun kembali keyakinan diri, fokus pada kelebihan dan prestasi Anda sebelumnya. 6. Fokus pada perjalanan, alih-alih terpaku pada hasil akhir, fokus pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini. 7. Jujur pada diri sendiri, beri diri izin untuk berduka atas apa yang hilang. 8. Mintalah dukungan dari teman, keluarga, atau mentor. Segmen 5, tools mindset untuk bangkit. Alat bantu, habit tracker, vision board, gratitude journal, support system mentor, teman sehat. Mindset, growth mindset vs fixed mindset, mental tahan banting resilience, belajar dari tokoh sukses yang pernah gagal, Steve Jobs, Oprah, Desbe. Segmen 6, refleksi dan pesan harapan. Pesan, kegagalan bukan akhir. Ia hanya tanda bahwa kamu berani mencoba. Apa kegagalan terbesarmu, dan apa pelajaran yang kamu ambil darinya? Like, subscribe, dan bagikan ke teman yang butuh.